Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 dengan materi sistem pernapasan yang anggotanya terdiri dari Nah baik, jadi kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sistem pernapasan pada video kali ini. Nanti akan ada beberapa contoh penerapan, serta kami akan membuat contoh alat pernapasan pada manusia. Baik, silahkan ditonton ya videonya teman-teman sampai akhir. Happy for watching. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan pintu masuk utama udara dari lingkungan. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring debu, kotoran, dan mikroorganisme. Selain itu, udara yang masuk juga dilembabkan dan dihangatkan sebelum menuju ke saluran pernapasan berikutnya. Kedua, ada rongga hidung. Udara yang masuk melalui lubang hidung dialirkan ke rongga hidung, di mana terjadi proses pemanasan dan kelembapan udara sehingga tidak terlalu kering atau dingin ketika masuk ke paru-paru. Yang ketiga, faring. Setelah melalui rongga hidung, udara melewati faring yang merupakan persimpangan antara jalur pernapasan dan pencernaan. Faring menyalurkan udara ke laring dan melindungi saluran udara agar makanan tidak masuk ke trakea. 4. Ada laring. Organ ini juga dikenal sebagai kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Laring mengatur jalur udara masuk ke trakea dan juga membantu menghasilkan suara saat berbicara. Laring dilindungi oleh epiglotis, katup kecil yang menutup trakea saat kita menelan makanan. Yang kelima, trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea dilapisi oleh sel-sel dengan silia dan lendir yang berfungsi untuk menjebak partikel asing, debu, dan kotoran yang kemudian dikeluarkan dengan batuk. 6. Ada bronkus. Trakea bercabang menjadi 2 bronkus utama, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, yang masing-masing masuk ke paru-paru. Bronkus ini kemudian bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Fungsi bronkus adalah menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru. Yang ketujuh, ada bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara yang lebih kecil dari bronkus dan mengantarkan udara ke bagian terdalam paru-paru. Bronkiolus tidak memiliki cincin tulang rawan seperti trakea dan bronkus, namun berfungsi untuk mendistribusikan udara ke alveolus. Kedelapan, ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sementara paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus. Paru-paru adalah tempat utama pertukaran gas antara udara dan darah. Di dalam paru-paru, bronkiolus berakhir pada alveolus. Kesembilan, ada alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung kecil yang dikelilingi oleh kapiler darah. Disinilah proses pertukaran gas berlangsung. Oksigen dari udara yang dihirup masuk ke dalam darah melalui dinding alveolus, sedangkan karbon dioksida dari darah dibuang ke alveolus untuk dikeluarkan melalui pernapasan. Dan yang ke-10 ada diafragma. Diafragma adalah otot besar yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berkontraksi saat kita menarik napas, yang menyebabkan paru-paru mengembang dan rileks saat kita mengembuskan nafas. Diafragma memainkan peran penting dalam proses pernapasan. Nah teman-teman, inilah hasil dari pembuatan contoh alat pernapasan pada manusia. Dapat kita lihat bahwa pada sedotan bagian paling atas itu merupakan hidung. Kemudian pada batangnya merupakan trakea. Nah, kemudian 2 cabang itu merupakan bronkus. Kemudian di dalam balon tersebut terdapat bronkiolus dan alveolus. Nah, botol tersebut menggambarkan tubuh manusia. Kemudian balon yang paling bawah menggambarkan diafragma. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan contoh alat pernapasan ini. Pertama-tama kita menarik bagian balon paling bawah. Nah, ketika kita menarik bagian balon paling bawah, maka udara akan masuk ke dalam 2 balon di dalam botol tersebut, sehingga itu menggambarkan bagaimana udara masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian ketika kita melepaskan tarikan dari bawah, maka udara di dalam 2 balon tersebut akan keluar, sehingga itu menggambarkan bagaimana udara keluar dari paru-paru kita. Bisa juga dengan cara meniup atau memasukkan udara seperti pada video.
Nah, ketika kita meniup, maka dua balon yang ada di dalam akan mengembang, sehingga itu menggambarkan bagaimana paru-paru kita dimasuki oleh udara. Dan ketika kita berhenti meniupnya, maka dua balon tersebut akan mengempis. Itu menggambarkan bagaimana udara keluar dari dalam paru-paru manusia. Pertama-tama, udara akan masuk ke saluran pernapasan atas melalui mulut atau hidung, di mana udara tersebut akan disaring, dihangatkan, dan juga dilembabkan. Selanjutnya, udara akan melewati faring dan kemudian masuk ke laring atau yang lebih kita kenal sebagai kotak suara. Setelah dari laring, udara akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan yang juga disebut sebagai saluran udara. Membran bagian dalam trakea dilapisi oleh sel-sel rambut halus yang disebut dengan silia. Silia ini berfungsi untuk menangkap partikel debu yang nantinya akan dikeluarkan melalui batuk. Trakea juga dikelilingi oleh 15 hingga 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C di bagian depan dan sampingnya. Cincin tulang rawan ini berperan untuk melindungi dan menjaga agar trakea tetap terbuka. Trakea kemudian bercabang menjadi dua saluran yang lebih kecil yang disebut dengan bronkus, yang dimana bronkus ini berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru kiri dan ke paru-paru kanan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lebih lanjut membentuk bronkus tersier yang terus terbagi menjadi bronkiolus, yaitu saluran yang lebih kecil dengan diameter kurang dari 1 mm. Setelah perjalanan dari bronkiolus, akhirnya udara memasuki alveolus, dan di sanalah terjadi proses pertukaran gas. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada dengan tulang rusuk, lalu otot perut dengan diafragma. Diafragma merupakan otot rangka tipis yang berada di luar dada, yang memisahkan perut dari dada. Otot diafragma dan otot dada berkontraksi, kemudian volume rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Saat ekspirasi, otot diafragma dan otot dada merelaksasi. Kemudian volume rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, kemudian udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri dari satu inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dan membesarkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Pernapasan dada ini menggunakan otot-otot antar tulang rusuk. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan rongga perut ini disebut pernapasan perut. Guys, ada apa nih? Mau nggak? Mau dong. Sini. Satu. Teh kami. Kalau lo punya nyali, nggak punya nyali ya. Guys, cewek tuh. Gas. Cewek. Uang nggak sih? Kita beli rokok. Iya. Aku nggak ada uang. Adanya siniin aja. Kurang. Pakai QRIS bisa? Boleh. Sini aku. Berapa? 100 ya? Ada yang merokok. Mana? Tuh. Parah banget merokok kok di sini. Iya. Ayo kita samperin. Ayo. Kalian kenapa ngerokok sih? Kenapa sih uang kita? Ih, jangan dong. Kalian tahu nggak sih, menurut WHO, merokok itu banyak membunuh orang, bahkan sampai 8 juta per tahun loh. Merokok merupakan
salah satu penyebab bahaya kesehatan terbesar di dunia. Dan juga merokok bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Ya, terus merokok juga dapat memicu kanker di bagian tubuh kayak di laring, faring, nasofaring. Ya udah deh, itu urusan kalian, yang penting kita udah nasihatin. Terima kasih, pergi aja sana. Ayo kita minta bantuan. Mungkin bisa minta tolong kita, dia pingsan. Ayo cepetan. Enggak, ayo bawa ke rumah sakit. Ayo bawa, ayo bawa. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana gambaran atau ilustrasi dari bahaya rokok, terutama asap rokok. Nah, yang pertama kita siapkan itu botol, kemudian dan rokok. Nah, lalu lubangi tutup botol tersebut, kemudian masukkan satu batang rokok ke dalam lubang tutup botol tersebut dan nyalakan rokok tersebut. Lalu kemudian kita tekan-tekan bagian tengah botol tersebut sampai dipenuhi oleh asap rokok. Nah, setelah botol tersebut dipenuhi oleh asap rokok, maka singkirkan rokok tersebut. Lalu kemudian ambil tisu dan dekatkan tisu tersebut pada ujung tutup botol yang berlubang. Kemudian tekan-tekan lagi bagian tengah botol tersebut. Nah, dan dapat kita lihat pada video tersebut bahwa bagaimana tisu yang tadinya bersih menjadi kotor atau bernoda. Seperti itulah gambaran noda yang akan menempel pada paru-paru seseorang jika seseorang tersebut merokok. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai sistem pernapasan pada manusia dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.